Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 5 dan siswa-siswi kelas 5 SDS Mitra Makmur yang berbahagia. Hari ini kita lanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran penjas orkes. Hari ini akan kita bahas bab 5 tentang daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Saya lanjutkan bagian A. Bagian A daya tahan jantung. Kebugaran jasmani sangat dipengaruhi daya tahan jantung. Apa itu daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Pada sub pelajaran ini kita akan membahas daya tahan jantung. Yang satu, faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Apa saja faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. A. Umur dan usia. B. Jenis kelamin. C. Keturunan. D. Latihan dan aktivitas fisik. 2. Manfaat daya tahan jantung. Pada buku siswa-siswi yang kalian bawa di halaman 49 ada gambar 1 dan 2. Kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas anak sedang belajar. Gambar 1 menunjukkan seorang anak tertidur saat belajar. Gambar 2 tampak seorang anak memiliki semangat tinggi saat belajar. Perbedaan cara belajar kedua anak tersebut dipengaruhi oleh kondisi daya tahan jantung. Anak dengan daya tahan jantung lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung yang kuat maka memiliki semangat tinggi dan beraktivitas. Berikut beberapa manfaat lain dalam menjaga daya tahan jantung. A. Mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. B. Menjaga tekanan darah tetap normal. C. Mengatur kadar lemak dalam darah. D. Mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. E. Mengurangi resiko jantung koroner. Kita lanjutkan bagian B. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Meningkatkan daya tahan jantung dapat dilakukan dengan melalui berbagai bentuk latihan. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, yaitu latihan di alam terbuka dan interval training. Kemudian fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Interval training adalah latihan daya tahan yang diselingi istirahat secara berulang-ulang. Apa sajakah latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru? Beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru sebagai berikut. 1. Lari memindahkan bola. Lari memindahkan bola dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Latihan ini dilakukan untuk mengetahui batas maksimal oksigen yang masuk ke tubuh. Cara melakukannya sebagai berikut. A. Tentukan titik A dan titik B. Kedua titik berjarak 5-8 meter. B. Letakkan 5 bola pada titik B. C. Berlarilah dari titik A menuju titik B mengambil bola. D. Letakkan bola tersebut pada titik A. Lakukan langkah tersebut hingga kelima bola berpindah ke titik A. Kemudian nomor 2, lompat tali. Lompat tali dapat dilakukan secara perorangan
atau skipping atau bergu. A. Lompat tali secara individu. Cara melakukan: 1. Setiap anak memegang tali yang panjangnya kurang lebih 2 meter. 2. Tali dipegang kedua ujungnya kedua tangan di samping dan diangkat setinggi bahu. 3. Latihan kedua lengan diputar ke depan sehingga tali diputar ke atas dan bawah. Pada saat tali di bawah, tali dilompati satu kaki bergantian, kedua kaki bersama. B. Latihan lompat tali beregu. Saat melakukan gerakan lompat tali beregu, pelompat harus selalu melihat teman yang memutar tali. Jangan sampai pelompat lengah sehingga tali dapat menyentuh anggota badan. Bagi yang bertugas memutar tali harus melakukan secara kompak atau satu arah. Tujuannya latihan ini adalah untuk melatih otot kaki dan lengan. Selain itu juga untuk melatih kerjasama. Panjang tali yang digunakan kurang lebih 3-5 meter. Latihan ini dapat dilakukan di halaman sekolah atau lapangan. Kemudian cara melakukannya: 1. Anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. 2. Anak memegang setiap ujung tali dan memutar-mutarnya. Anak yang satu melompat pada waktu tali turun atau menyentuh lantai. Demikian hingga beberapa lama selanjutnya. Ganti anak yang memegang tali untuk berlompat. 2. Lakukan hingga semua anak mendapat kesempatan. Oke. Nomor 3, lari mengelilingi lapangan. Cara melakukannya sebagai berikut. A. Semua siswa berlari mengelilingi lapangan atau area sekolah. B. Siswa berdiri dengan kecepatan sedang. C. Lari mengelilingi lapangan atau area sekolah dilakukan beberapa kali putaran atau disesuaikan dengan kemampuan anak. Misalnya dilakukan sebanyak 3 kali putaran. Sebelum berlari, sebaiknya kamu melakukan pemanasan dan peregangan otot. Pemanasan dapat mencegah cedera saat berlari. Berlari mengelilingi lapangan dapat meningkatkan daya tahan jantung. Kegiatan tersebut juga memperkuat otot-otot kaki. Saat berlari, kamu perlu memperhatikan tips berikut. A. Sesuaikan kecepatan berlari dengan kemampuan napasmu. B. Jika napasmu tidak dapat mengimbangi kecepatan lari, sebaiknya turunkan kecepatan larimu. Tindakan ini dilakukan sambil mengatur nafas. Kemudian C. Jika pengaturan napas kembali normal, maka dapat meningkatkan kecepatan berlari. Nomor 4, latihan interval. Latihan interval adalah sistem latihan yang diselilingi interval-interval berupa masa istirahat. Latihan ini digunakan untuk mengukur daya tahan jantung. Dalam latihan interval, kamu perlu memperhatikan faktor-faktor berikut. A. Lama latihan. B. Beban atau intensitas latihan. C. Pengulangan latihan atau bahasa Inggrisnya repetisi. D. Masa istirahat dalam latihan. Kemudian langkah-langkah latihan interval sebagai berikut. A. Tentukan beberapa pos latihan. Setiap pos memiliki tingkat kesulitan. 1. Pos A, berlari di tempat dengan cepat selama 1 menit. 2. Pos 2, duduk berlari lompat sebanyak 8 kali. 3. Pos C, lari angka 8 dengan jarak 8 meter sebanyak 4 kali. 4. Pos D, lompat tali selama 30 detik. Selanjutkan B. Setiap berpindah pos beristirahat selama 30-60 detik. Setelah melewati pos terakhir, istirahat selama 5 menit. C. Kegiatan kembali sebanyak 2 kali. Bisa diulang. Kemudian 5. Permainan reaksi. Salah satu bentuk permainan reaksi ialah lari halang rintang. Lari halang rintang dapat dilakukan dengan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Setelah melakukan lari halang rintang,
kamu dapat melakukan lari rileks untuk meningkatkan daya tahan jantung. Apa yang dimaksud dengan lari rileks? Lari reaksi memadukan gerak lari, jalan, dan lari cepat dengan mengelilingi lapangan. Berikut langkah-langkah latihan lari reaksi. A. Buatlah garis segi 4 dengan ukuran panjang 20 meter lebih dan lebar 15 meter. Beri tanda bendera warna merah pada setiap sudut sebagai titik start. B. Berlarilah bersama teman-temanmu mengelilingi lapangan yang telah ditentukan. C. Kamu dapat memperhatikan aba-aba yang diberikan guru sebagai berikut. 1. Bunyi peluit sekali berjalan. 2. Bunyi peluit kedua lari pelan. 3. Bunyi peluit ketiga kali lari cepat. 4. Bunyi peluit panjang berhenti. Lakukan latihan ini selama waktu yang ditentukan. Oke, siswa-siswi kelas 5 cukup ini yang bahasan yang Bapak bacakan penjelasannya, dan semoga kalian bisa paham. Jika tidak bisa paham, bisa kalian membaca ulang buku yang kalian baca. Demikian yang Bapak bacakan hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.